Masih di pelajaran yang ke-15, di mana pelajaran yang ke-15 ini diberikan tema At-tahalli bil akhlaqil masyru'ah likulli muslimin. Berhias dengan akhlak yang disyariatkan, berhias dengan akhlak yang mulia bagi setiap muslim. Di perjumpaan kita yang telah lalu kita sudah sampai pada pembahasan as-sidqu, yaitu benar atau jujur. Maka di kesempatan sore hari ini kita akan masuk kepada kelanjutan berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wal amanah. Di antara bentuk akhlak mulia yang sudah selayaknya setiap muslim menghiasi diri mereka dengan sifat ini, al-amanah. Sebuah lafaz yang ringan sekali untuk diucapkan, amanah. Ringan ya kita mengucapkan kalimat ini, amanah. Tapi praktiknya berat. Ringan sekali di mulut, ringan sekali di lisan, amanah. Tapi kenyataannya sulit. Makanya di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita tentang orang-orang yang tidak amanah. Contoh misalnya ketika Allah menyebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin, Allah katakan wailun lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang apa mutaffifin itu? Curang. Ketika dijelaskan oleh para ulama tafsir apa maksud dari mutaffif? Mutaffif itu adalah orang yang berbuat curang dengan cara mengurangi timbangan sedikit saja. An-naqsu bil qalil, mengurangi sedikit. Ini sudah disebutkan sebagai orang yang curang, yang Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti. Allah ingatkan wailun. Apa wailun itu? Celaka. Celaka bagi orang yang berbuat curang sedikit. Maka bagaimana kalau orang berbuat curangnya banyak? Ada orang berbuat curang, ngambil uangnya orang lain 1 M. Ada tidak? Ada. Alasannya arisan. Kumpul, udah kekumpul, orangnya wala salam wala kalam, nggak tahu kemana orangnya. Ayo. Maka kalau curang sedikit saja sudah dikasih wailun sama Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan curang yang banyak? Nah, itu kaitannya dengan apa? Amanah. Ringan diucapkan, berat dipraktikkan, tapi kita berusaha. Wal amanatu sya'nuha fi dinillahi tabaraka wa ta'ala 'azim. Amanah kaitannya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan perkara yang besar. 'Aradaha Allah jalla wa 'ala 'ala as-samawati wal ard. Bahkan amanat ini sebelum Allah berikan kepada manusia, Allah sempat tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi. Amanat berupa agama, amanat berupa beribadah kepada Allah, amanat berupa mentauhidkan Allah, amanat berupa untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Allah tawarkan kepada langit dan bumi. Fa ashfaqat min hamliha. Maka langit dan bumi merasa berat untuk mengemban amanat ini. Li'idhamil amanati wa 'idhami sya'niha. Karena amanat itu besar, amanat itu berat. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Sesungguhnya kami tawarkan amanat ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung.
Kami tawarkan. Fa abaina an yahmilnaha. Tapi makhluk-makhluk Allah yang besar ini, langit, bumi, gunung, itu makhluk Allah yang besar. Bahkan jika dibandingkan dengan kita manusia dengan langit, besaran mana? Jelas langit makhluk Allah yang salah satu yang terbesar. Tapi dengan besarnya mereka, dengan hebatnya ciptaan fisiknya mereka, langit, bumi, gunung, fa'abaina an yahmilnaha, mereka enggan, mereka tidak mau, mereka khawatir, wa asfaqna minha, mereka khawatir untuk mengemban amanah ini, wa hamalahal insan, lalu kemudian amanat ini diemban oleh siapa? Manusia. Innahu kana zaluman jahula. Dan sesungguhnya yang namanya manusia seringkali berbuat zalim, seringkali berbuat jahil. Wal amanatu bimakna al-'am. Amanat secara umum maknanya tatanawalud dina kullahu. Makna dari amanat secara umum adalah agama. Agama ini amanat. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal ibad liya'buduh wa awjadahum liyuti'uh. Karena Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan hambanya untuk beribadah, Allah menciptakan mereka agar mereka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini amanat yang Allah telah embankan kepada kita semua. Wa hadhihi amanatun yalzamu kulla insanin an yahfadhaha. Dan amanat ini wajib kita sebagai manusia untuk mengemban amanatnya. Wa an yu'na biha, dan untuk betul-betul memperhatikannya. Wan nasu fi dzalika inqasam ila aqsamin thalathah. Dan kaitannya dengan amanah nanti manusia disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala di sini, kata beliau, manusia kaitannya dengan menjaga amanah mereka terbagi menjadi 3. Yang pertama, qismun idda'a hifdzul amanah fil zahir. Jenis yang pertama, jenis manusia yang idda'a, dia mengaku menjaga amanah fil zahir ketika sedang berada di keramaian. Mereka mengaku menjaga amanah ini ketika sedang bersama dengan khalayak, ketika sedang bersama dengan banyak orang. Lakinna batinahu kharabun tabab. Tapi ternyata batinnya, yang tersembunyinya, yang tidak terlihatnya, justru berlawanan dengan yang zahirnya. Wa huwal munafiq. Maka jenis yang pertama ini adalah jenis golongan orang-orang munafik. Nampaknya, zahirnya, masya Allah tabarakallah, ya. Nampaknya ketika sedang bersama dengan teman-temannya, ketika sedang bersama dengan komunitasnya, ketika sedang berada di keramaian, dia soleh luar biasa. Tapi ketika dia bersendirian atau justru ternyata yang di dalam hatinya, di dalam batinnya berbanding terbalik dengan apa yang ditampakkan keluar, maka ini orang-orang munafik. Yang kedua, qismun adha'al amanata fi zahirihi wa batinihi wa sirrihi wa alanihi. Jenis manusia yang kedua adalah orang-orang yang menyia-nyiakan amanah, baik dalam penampakan zahirnya, batinnya, ketika sedang sendiriannya, ketika sedang banyak orang, ya sudah, dia memang menyia-nyiakan amanah, menyepelekan amanah. Wa huwal musyrik. Golongan ini adalah golongan orang-orang musyrik. Mereka tidak ragu-ragu lagi beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, padahal
mereka berada di tengah keramaian. Karena memang itu yang menjadi keyakinan mereka. Dan yang ketiga, qismun hafidhal amanata fil zahiri wal batin was-sirri wal 'alan wa hum ahlul iman. Dan jenis yang ketiga ini adalah jenis manusia yang berusaha menjaga amanah, baik ketika zahir dalam penampakannya, batin dalam batinnya yang tersembunyinya, wasir ya ketika sedang sendiriannya, wal alan ketika sedang bersama dengan banyak orang, wahum ahlul iman. Maka mereka ini adalah golongan orang-orang yang beriman. Dari mana pembagian tiga jenis manusia ini? Berdasarkan atau dikaitkan dengan penjagaan mereka terhadap amanah. Pembagian yang tiga ini berdasarkan dari kelanjutan ayat dari surat Al-Ahzab tadi, di mana di Al-Ahzab ayat 72 Allah menyampaikan kepada kita semua, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung, mereka enggan untuk mengemban amanat ini. Nah, di ayat 73-nya Allah mengatakan liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafuran rahima. Tiga kelompok manusia dikaitkan dengan amanah. Allah sebutkan di Al-Ahzab ayat 73-nya. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat. Nantinya Allah akan mengadab golongan orang-orang munafikin, munafiqat. Munafik yang laki-laki dan munafik yang perempuan. Kenapa? Penjagaan mereka terhadap amanah hanya yang zahir-zahir saja. Yang batin, yang tersembunyi, yang ada di dalam hati mereka justru berkebalikan. Wal musyrikina wal musyrikat, sama. Allah juga akan mengadab orang-orang musyrik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Kenapa? Yang musyrik mereka ketika zahir tidak mau menjaga amanah, mereka ketika batin juga sama tidak mau menjaga amanah, sama-sama. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Adapun untuk orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, mukminin dan mukminat, yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'min. Allah akan kasih pertaubatan untuk mereka. Jadi tiga jenis, tiga kelompok manusia kaitannya dengan penjagaan mereka terhadap amanah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal amanati hifdzu huquqil ibad wal wafa'u ma'ahum fi ma tuminu alaihi min aqwalin aw masalih aw manafi' aw nahwi dzalik. Di antara bentuk kita menjaga amanah adalah kita menjaga hak-hak sesama hamba, hak-hak sesama manusia. Seringkali kita sibuk dengan ibadah pribadi kita, sementara ibadah kita dengan sesama hamba kita abai, kita cuek, kita tidak memperhatikan. Padahal itu salah satu bagian dari jenis-jenis ibadah. Hablum minan nas. Wa hawasul insan kulluha amanah. Dan indra-indra yang dimiliki oleh manusia itu kesemuanya juga adalah merupakan amanah. Wallahu sa'iluhu anha yaumal qiyamah, yang nanti Allah akan tanyakan tentang indra-indra kita besok di hari kiamat. Apa ayatnya? Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas sam'a wal basara wal fuada
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, kita dikasih pendengaran, dikasih telinga. Bukan hanya sekedar tampilan telinganya saja, tapi sistem pendengarannya juga, ya toh? Yang belajar biologi, belajar IPA, itu kan ketahuan bahwa telinga itu ada sistem pendengarannya, ada daun telinga bagian luarnya, lalu kemudian ada apalagi gendang telinganya, lalu kemudian ada apalagi lah yang ada di dalam telinga. Yang kalau itu bermasalah satu, repot. Ada orang gendang telinganya pecah, berdarah kan jadinya. Kenapa pecah? Ini sih mainan apa tuh? Kapas tuh. Bebersihnya terlalu dalam, berbahaya. Allah kasih kepada kita pendengaran. Wal basar, Allah juga kasih kepada kita semua penglihatan dengan sistemnya. Bukan cuma sekedar bola matanya saja. Ada orang punya bola mata, tapi dia nggak bisa ngelihat. Tapi Allah kasih kita mata dengan berbagai macam perangkat-perangkatnya, ya retinanya, ya pupilnya, ya lensa matanya, ya macam-macam. Yang kalau itu satu bermasalah, maka nanti yang lainnya juga akan terkena imbas. Antum yang misalkan matanya minus 1 saja, matanya minus 1, ngelihat teman tuh sudah versinya bukan versi HD. Antum kalau lihat YouTube biasanya nontonnya berapa? 720, nah itu tuh, atau 1080, nah itu mata normal. Kalau matanya minus, itu mungkin sudah minus 1 misalnya, sudah berkurang tuh versinya 360. Minusnya 2, berapa itu tuh? 240, tambah blurek kan? Tambah blurek gambarnya. Minusnya 4 nih, saya minusnya 4 nih. Lihat antum nih, 144 semua ini. Sudah nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, matanya nggak ada apanya. Maka Allah kasih kita pendengaran, Allah kasih kita penglihatan. Wal fuad. Nanti para ulama berbeda pendapat, fuad itu apakah hati, dan hati yang dimaksudkan apakah hati memang hati organ kita atau jantung kita. Tapi kita merasa fuad ini sebagai hatinya kita, pikiran kita. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang itu semua nanti pada akhirnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari surat Al-Isra ayat 36. Jadi kita nanti kita sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran, penglihatan, hati, pikiran, ataupun panca indera yang lain, kaki, tangan, jari, jemari, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa itu? Ditanya. Mata kita ngapain aja? Kan ada catatannya. Telinga kita buat ngapain aja? Ada catatannya. Kaki kita kemana melangkah? Tangan kita pakai buat apa? Maka itu namanya amanah. Dan namanya amanah, pada akhirnya nanti kita akan diminta pertanggungjawaban atas amanah tersebut. Wa maluhu amanah. Orang punya harta, lah ya itu juga sama amanah. Wa waladu amanah. Orang punya anak sama, itu juga amanah. Jadi kalau misalnya ada orang sudah berkeluarga, Allah belum kasih momongan, Allah belum kasih rezeki berupa anak, berarti Allah belum memberikan dia amanah. Mungkin karena nanti pada akhirnya dia belum siap dengan amanah yang dia emban.
Sehingga hati ini akan menjadi merasa lebih lega. Bukan kemudian pada akhirnya bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kok saya belum dapat anak-anak. Karena bagaimanapun juga amanah. Ada orang yang siap untuk menjadi bapak, ibu secara fisik, secara zahir, tapi belum siap mengemban amanah dan tanggung jawabnya. Kenapa? Karena punya anak bukan cuma sekedar melahirkan, menyusui, kasih makan, selesai. Bukan. Ada sesuatu yang nanti dalam prosesnya kita akan ditanya, anak kita ini diapain sama kita? Diajarinkah? Dibiarinkah? Diajak benerkah? Diajak nggak benerkah? Anak kita ini amanah dan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Anfal ayat 27, 28, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah, jangan kalian mengkhianati Rasul, jangan kalian mengkhianati amanat-amanat yang diembankan untuk kalian sedangkan kalian mengetahuinya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwasanya harta kalian itu amanah, anak kalian itu amanah. Yang ternyata amanah ini ketika tidak mampu dikelola dengan baik, fitnah, justru akan menjadi apa? Ujian. Beda halnya kalau kita berusaha untuk mengelola dengan baik, kita dikasih uang, sebagiannya kita taruh di sini, sebagiannya kita taruh di sana. Kita diamanahi anak, kita didik, kita jaga benar-benar sehingga anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ai ibtilaan wa imtihanan. Jangan sampai kemudian harta dan anak itu justru menjadi imtihan, menjadi ujian. Hal yuaddi ma tumina alaihi min malin aw waladin aw ghairi dzalik. Apakah dia sudah menunaikan amanat tersebut pada anaknya, pada hartanya, ataukah justru sebaliknya dia belum menunaikan amanah tersebut? Maka ini termasuk di antara al-akhlaq al-masyru'ah likulli muslimin, ya, akhlak yang baik yang sudah selayaknya seorang muslim berusaha untuk menghiasi diri-diri mereka dengan akhlak-akhlak tersebut. Berikutnya Syekh bin Baz melanjutkan di antara macam-macam akhlak yang mulia al-afaf. Apa? Al-afaf. Afaf artinya apa? Afaf menjaga kehormatan, menjaga harga diri, menjaga kemuliaan diri, itu namanya afaf. Afaf kita bagaimana? Afaf kita punya afaf ya, baik-baik saja kan afaf kita ya. Nunggu ada yang nikahan baru afaf kita muncul ya. Oh bagus tuh namanya afaf ya. Afaf wedding organizer ya, karena afaf itu untuk menjaga kehormatan, harga diri, kemuliaan kita. Wal afaf yakunu bitajannubil haram wal atham wal fawahish. Afaf itu fungsinya, seseorang yang memiliki sifat afaf, dia punya harga diri, kehormatan. Fungsinya untuk menjauhkan dia supaya tidak terjerumus kepada perbuatan keji, perbuatan yang diharamkan, perbuatan-perbuatan keji. Sifat afaf ini akan mengendalikan seseorang supaya tidak terjerumus ke sana. Dan Allah Subhanahu wa taala
akan membantu orang-orang yang menjaga afafnya mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 golongan orang yang pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? An-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah demi menjaga apa? Afaf. Demi menjaga kehormatan. Kalau tidak menikah, gawat. Kemampuan sudah ada, ya. Baik kemampuan secara finansial, kemampuan secara mental, kemampuan secara fisik. Karena orang menikah butuh kemampuan, bukan butuh paksaan, bukan. Jadi kalau belum ada kemampuan jangan dipaksa, karena mungkin dianya belum mampu. Makanya hadisnya mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a. Wahai para pemuda, sekiranya kalian sudah punya ba'a, kalau memang sudah ada, falyatazawwaj, segera menikah. Karena menikah itu fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Dia bisa lebih menjaga pandangan, dia bisa lebih menjaga kemaluan, kehormatan diri. Fa man lam yastati, siapa yang belum mampu, fa alaihi bisiyam. Banyak-banyak apa? Puasa. Jadi kalau ada orang sudah punya kemampuan, dia sudah punya finansial yang oke, usianya sudah matang, kemudian kemampuan fisik juga dia punya, maka bersegera. Allah pasti akan bantu. An-nakih yuridul afaf. 3 golongan yang pasti Allah akan bantu. Salah satunya an-nakih, orang yang mau menikah yuridul afaf, karena untuk menjaga kehormatan dan harga diri. Ini sih sudah mampu, rumah kendaraan sudah ada, kemampuan fisik juga sudah oke, nggak nikah-nikah, pengennya apa? Main aja. Khawatir nanti terjatuh kepada perbuatan keji. Maka afaf ini fungsinya menghindarkan seseorang dari fawahish, dari perbuatan-perbuatan keji. Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-33, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Maka hendaknya menjaga afaf, hendaknya menjaga kehormatan. Orang yang masih belum punya kemampuan untuk menikah, hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai nanti Allah akan cukupkan ia dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitannya dengan afaf, ada doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua untuk kita baca, supaya kita diberikan kemudahan menjaga kehormatan diri kita. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka al huda, ya Allah, aku minta kepadamu al huda, petunjuk. Wat tuqa, ya Allah, aku minta kepadamu untuk diberikan apa? Ketakwaan. Wal afaf, ya Allah, aku minta kepadamu untuk bisa menjaga afaf, kehormatan diri, kemuliaan diri, menjaga harga diri kita. Wal ghina, ya Allah, aku minta kepadamu agar diberikan apa? Ghina, kecukupan. Ini doa kita baca setiap hari, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta petunjuk, minta ketakwaan, minta agar kita ini dijaga kehormatannya. Karena betapa banyak orang yang mungkin, apalagi di zaman sekarang, begitu mudahnya merobek-robek kehormatan orang lain. Harga dirinya tercabik-cabik, pada akhirnya tersingkap hakikatnya. Oh,
Dia kalau di media sosial tuh Masya Allah Ustaz. Kalau di media sosial postingannya bagus semua. Ya memang begitulah ya. Kalau di media sosial kan harus begitu, harus bagus ya. Bukan kemudian kita sok ustaz, bukan. Tapi kita kan khawatir kalau ternyata kita membuat kalimat-kalimat, tulisan-tulisan, gambar-gambar maksiat, lalu kemudian ini akan di-share, di-forward, di-repost, di-screenshot, kemudian menjadi dosa bagi orang yang lainnya. Yang mulainya dari mana? Dari kita kan. Makanya kalau mau nulis di media sosial, posting di media sosial, tulis yang baik-baik, yang bagus-bagus ya. Setidaknya yang ubah. Ayo. Setidaknya yang ubah. Ayo. Wa man la yatamakkan minan nikahi alaihi bil afaf wal bu'di 'anil haram ta'atan lillah wa tahqiqan li taqwahu. Sehingga kalau memang orang masih belum mampu untuk menikah ya, maka banyak-banyak dia minta kepada Allah agar dikasih afaf, supaya dia bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan yang diharamkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan man lam yakun 'indahu mal falyata'affaf bi an la yamudda yadahu ila an-nas yas'aluhum a'tauhu aw mana'u. Begitu pula kalau ada orang masih belum punya kemampuan dalam perkara harta, dia lagi nggak punya uang, dia lagi nggak punya harta, maka falyata'affaf, berusaha dia menjaga harga dirinya, bi alla yamudda yadahu ilan nas, jangan kemudian dia dengan begitu mudahnya membentangkan tangannya minta kepada orang. Meskipun dalam kondisi tertentu, di titik tertentu orang boleh minta-minta untuk hidup. Untuk apa? Hidup. Bukan untuk takasuban, bukan untuk sebagai mata pencaharian. Emang ada orang mata pencahariannya minta-minta? Ada? Ya ada. Bahkan profesional 8 jam dalam sehari loh. 8 sampai 4. 8 pagi sampai 4 sore. Tenggo. Jam 8 tank sudah datang, jam 4 tank sudah pulang. Itu sudah benar-benar profesional itu tuh. Ya. Ada yang seperti ini? Ya ada. Minta-minta bukan untuk hidup, tapi untuk takasuban. Ini nggak boleh. Ya. Harga dirinya jatuh. Apalagi masih muda, tenaga masih kuat, ya. Mungkin akal pikiran juga sehat walafiat. Kalau disuruh dagang mungkin dia masih bisa mampu. Cuman karena sudah terpedaya, sudah terlenakan dengan hasil yang mudah, tinggal apa? Nyadong. Habis itu apa? Nampak daun nampak enggak ya? Nerima, nyadong, habis itu nerima. Mana banyak lagi dapatnya, ya kan? Sehingga kalau disuruh kerja, bukan nggak bisa kerja, tapi hasil minta-minta itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan dia kerja. Maka ada sebuah nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, fima makna. Maknanya kurang lebih seperti ini. Saya agak lupa dengan redaksinya. Jauharul insan thalatha.
Jauharul insan thalatha. Perhiasan manusia itu ada di 3 keadaan. Perhiasan manusia itu ada di 3 keadaan. Kitmanu faqrihi. Keadaan pertama, dia mampu menyembunyikan kefakirannya. Hatta yadhunnan nasu annahu ghani. Sampai-sampai orang mengira bahwasanya dia ini orang yang berkecukupan. Kenapa? Saking gak pernah dia minta-mintanya. Yang hakikatnya dia itu fakir, tapi dia mampu menyembunyikan kefakirannya, sehingga dia gak minta-minta. Sehingga orang mengenal dia sebagai orang yang tidak pernah minta-minta. Kayaknya orang ini hidupnya sudah cukup nih, berkecukupan. Ini namanya afaf. Dia menjaga kehormatan. Dia gak minta-minta untuk dirinya, untuk mekayanya. Antum tahu mekaya? Mekaya tadi ya, pekerjaan. Kalau minta-minta untuk share informasi donasi untuk lembaga kemanusiaan, lembaga Quran, ini tidak apa-apa, bukan untuk pribadi, untuk orang lain kan. Tapi kalau untuk pribadi, untuk mekaya, untuk pekerjaan dia mengumpulkan uang dari situ, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, perhiasan manusia itu ada di 3. Yang pertama, dia mampu menyembunyikan kefakirannya. Dia nggak minta-minta sama orang, sehingga orang-orang mengira orang ini hidup sudah berkecukupan. Yang kedua, kitmanu ghadabihi hatta yadhunnan nasu annahu radin. Dia mampu menjaga, mengendalikan amarahnya, sampai-sampai orang mengira dia ini orang nggak pernah marah ya. Padahal namanya manusia, tetap saja bisa marah. Manusia bisa marah tidak? Bisa. Manusia itu ada rasa, ada emosi, ada sesuatu yang terpendam di dalam hati. Maka bisa manusia itu marah. Tapi dia bisa mengelola amarahnya, dia bisa memanage amarahnya. Makanya kata Nabi itu, orang hebat bukan orang yang hebat dalam berantem, tapi orang yang alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Dia mampu mengendalikan dirinya tatkala dia marah. Mungkin dia bisa pukul orang yang dia bikin marah, bisa. Mungkin dia bisa tendang orang yang bikin dia marah, bisa. Tapi dia kendalikan itu. Dia dibikin marah sama anaknya, mungkin anaknya bisa dia pukul. Mungkin anaknya bisa dia hukum dengan hukuman yang seberat-beratnya, tapi dia kendalikan. Kenapa? Dia tahu kalau dia tidak mengendalikannya, yang ada adalah nanti penyesalan. Ujungnya menyesal. Maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dia mampu menyembunyikan kemarahannya sehingga orang-orang mengira si fulan ini kayaknya enggak pernah marah ya. Ridho terus. Padahal bukan enggak pernah marah, tapi dia mampu mengelola, menjaga, meredam amarah. Dan yang ketiga, ya, kitmanu syiddatihi. Dia mampu menyembunyikan kesulitan yang ada pada dirinya. Hatta yadhunnan nasu annahu mutana'im. Sampai-sampai orang itu mengira, oh si fulan ini hidupnya enggak pernah sulit deh kayaknya. Nikmat terus. Padahal kita tahu namanya manusia, ada kenikmatan, ada kesulitan, kan begitu. Tapi karena dia kenikmatan itu atau kesulitan itu dia tutupi, dia sembunyikan. Orang nggak usah tahu saya ada kesulitan, orang nggak usah tahu saya ada kesedihan, orang nggak usah tahu saya itu sudah. Yang memang ini berat menyembunyikan ini, ya. Lagi di zaman sekarang, ya. Lagi marah sama teman, dibikin status, ya toh.
dasar gak pernah menunaikan janjinya. Terjadi lagi yang ketiga kalinya misalnya. Inisial inisial R, I, F. Wah, itu bukan inisial itu. Bentar lagi itu udah R, I, F. Deket lagi itu. Ya, ini contoh ya. Atau apa begitu. Padahal teman-teman, media sosial itu jangan dipakai buat begitu. Ya. Media sosial itu jangan dipakai buat kita berkeluh kesah, nyari urusan sama orang. Jangan. Kenapa? Hidup kita di dunia nyata itu sudah banyak urusannya. Hidup kita di dunia nyata itu sudah banyak kesulitannya. Jangan nambah-nambah masalah di dunia maya. Saya kadang-kadang ketika mendapati ada teman yang ribut berantem di kolom komentar, komentari yang mungkin masing-masing nggak tahu ini esensinya apa ini. Ngomongin satu masalah, ini pokoknya saya nggak setuju sama ini nih, nggak senang sama urusan di kolom komentar. Yang punya sahibul statusnya turu, isinya itu ratusan komentar cuma 2 orang misalnya, ya. Dia sama musuhnya di dunia maya. Padahal kita di dunia nyata itu sudah banyak kesulitan. Loh, kok orang hebat sekali bisa meluangkan waktu untuk berantem di dunia maya. Ya. Maka itu afaf, ya. Baik menjaga kehormatan diri dalam perkara menikah, dalam perkara tidak punya harta dan seterusnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersumber dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yasta'fif yu'iffahullah." Barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, afaf, iffahnya, maka yu'iffahullah. Allah akan kasih dia kehormatan. Allah akan kasih dia harga diri yang betul-betul terjaga. Berikutnya ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu afaf, ya. Jadi kita sudah ngomongin afaf, kemudian kita sudah ngomongin amanah, kemudian sebelumnya kita sudah ngomongin as-sidqu. Berikutnya kita membicarakan tentang al-haya. Qala rahimahullahu taala wal haya. Berikutnya Syekh bin Baz menyebutkan di antara akhlak yang mulia adalah al-haya. Al-haya artinya rasa malu. Ya, rasa malu. Wa huwa khuluqun 'azimun wa wasfun karimun yatahalla bihil mu'min. Akhlak yang besar, akhlak yang mulia yang seorang mukmin sudah selayaknya berakhlak dengannya. Fa idza tasafa bihi hajazahu an kulli khuluqin dani. Yang ketika orang punya sifat malu, maka dia akan terjaga dari perbuatan-perbuatan kotor. Dia terjaga dari perbuatan-perbuatan kotor. Kenapa? Kalau dia melakukan itu, dia malu sama dirinya sendiri dan dia malu kalau orang lain lihat. Ya Allah, saya kok gitu banget sih. Maka bagus kalau ada orang dia terjatuh kepada kemaksiatan, lalu kemudian dia mengatakan kepada diri, ya Allah, saya kok begitu banget. Bisa-bisanya saya melakukan ini, malu saya. Nah, ada sifat haya pada dirinya. Yang seharusnya sifat haya ini lebih dominan ada pada tindakan preventif. Harusnya dengan sifat haya ini akan bisa menjadi preventif, menjadi pencegahan dibandingkan dengan sudah terjadi. Ya. Walihada fa innal haya khairun kulluhu. Maka rasa malu itu kebaikan. La ya'ti illa bi khair. Tidaklah ada rasa malu kecuali akan mendatangkan kebaikan. Wa idza nuzi'al haya'u minal mar'i
faraqahul khair. Kalau ada orang rasa malunya sudah dicabut, hilang sudah kebaikan. Maka alhamdulillah Allah kasih kita rasa malu. Kita malu kalau keluar rumah, kemudian ternyata kita pakai celana pendek setengah paha. Kalau di rumah, nah kita biasa mungkin di rumah pakai celana pendek selutut mungkin, atau di bawah lutut. Itu pun ketika kita keluar rumah ada tamu, malu kita kalau hanya apa? Pokekan, ya, pokek ya. Malu kita kalau pokekan saja, ya. Maka bagus untuk teman-teman yang berolahraga, beraktivitas outdoor, ya, yang celananya pendek-pendek, ganti sama yang panjang-panjang. Atau kalau masih belum mampu, belum punya celana panjangnya, kasih apa? Ya, penutup, ya. Kasih manset kaki kah, misalnya apa, ya. Kenapa? Malu. Itu yang laki-laki. Kelihatan lututnya malu, kelihatan auratnya malu. Maka apalagi dengan perempuan. Yang para perempuan hidup di zaman sekarang diuji dengan media sosial, diuji dengan TikTok, diuji dengan Instagram, diuji dengan YouTube, diuji dengan media sosial. Mungkin kalau kita lihat 10 tahun, 15 tahun yang lalu, kalau ada orang joget-joget di pinggir jalan, sudah langsung kita orang gila, orang gila anyaran. Lah sekarang orang lagi makan tuh, adab makan sekarang sudah berubah. Kalau zaman dulu adab makan tuh berdoa, zaman sekarang adab makan buka HP, iya foto, iya video, belum lagi yang lain. Tren apa? Ikut. Maka yang perempuan ini berat sekali hidup di zaman sekarang. Kenapa? Ada yang seperti ini. Kalau 10-15 tahun yang lalu orang joget-joget di pinggir jalan, orang gila anyaran. Sekarang orang buka HP, pasang apa namanya itu? Pasang tripodnya, ya. Joget-joget. Na'udzubillah, subhanallah, ya. Maka Nabi SAW dari zaman awal beliau menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya ucapan yang didapatkan oleh manusia dari zaman kenabian pertama. Berarti ucapan ini bukan cuma sekedar ucapan dari Nabi Muhammad SAW, tapi sudah dari zaman-zaman yang terdahulu. Apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau sudah tidak punya rasa malu, maka lakukan apapun yang engkau ingin lakukan. Ini bukan perintah, ya. Lu kan berarti enak, Ustaz. Kita boleh melakukan apapun yang kita inginkan. Iya, boleh melakukan yang kita inginkan kalau nggak punya rasa malu. Jadi ini bukan perintah, tapi justru ini ancaman. Justru ini adalah ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika rasa malu itu sudah diangkat, sudah tidak ada lagi. Orang zaman dulu main judi itu di pojok kebun, ya, di pojok kebun, ya, dekat kali, ya, yang tidak terjangkau oleh pandangan mata orang-orang kampung, di pojok di kali, ya main apa, ya,
main kartu, yang main macam-macam, yang main dadu, yang main apa macam-macam. Intinya judi. Orang zaman dulu judi sana. Sekarang judinya sambil di depan minimarket, sambil minum di HP. Jackpot dari Dewa Zeus. Bahaya ini. Bersandarnya sudah kepada Dewa Zeus. Sudah nggak malu-malu lagi di depan minimarket sambil minum, sambil apa. Maksudnya dulu orang mau bermaksiat tuh dia lihat-lihat. Kenapa? Masih ada sedikit rasa malu yang menutupi dirinya untuk bermaksiat. Sekarang sudah terang-terang. Dulu orang melakukan perbuatan kemaksiatan yang sebut kemaksiatannya, minum minuman keras, ya, berzina, ya, apa sebut kemaksiatannya? Ngumpet. Tapi ketika rasa malu sudah tidak ada, kemaksiatan itu diumbar secara nyata terang-terangan. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita semua, ini khawatir ini kita ini. Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku ini mu'afa, ada kemungkinan untuk diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan. Illal mujahir, kecuali orang-orang yang mujahir. Mujahir itu menjaharkan kemaksiatan yang dia lakukan. Sudah gak malu-malu lagi, terus terang, sudah nyata, gak malu-malu lagi. Dia buka judinya, dia buka minumannya, bahkan dipertontonkan para hadirin. Lagi minum apa, minuman keras, ya, mereknya A misalnya, di video bikin konten, ya. Di endorse juga enggak, ya. Maksudnya kalau di endorse tuh ada duitnya gitu, ini sih di endorse juga enggak. Atau dia melakukan apa di video, dibikin konten. Makanya kata Nabi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Orang kalau sudah enggak punya rasa malu lagi, mau apa aja silakan, ya. Tapi ingat konsekuensi akibat dari perbuatannya nanti akan ditanggung masing-masing. Wa a'zamul haya'u sya'nan al-haya'u min rabbil alamin. Dan malu terbesar adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbuat kemaksiatan itu bukan malu karena dilihat teman, bukan. Bukan malu karena dilihat anak, bukan. Betul, itu bisa bagus, ya. Kita mau bermaksiat ada teman gak jadi, bagus. Kita mau bermaksiat ada anak kita gak jadi, bagus. Tapi yang terbaik daripada itu semua adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ucapan seorang penyair di sini, ya. Dia mengatakan, "Idza khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin kul alayya raqibu." Idza khalauta ad-dahra yawman, apabila engkau sedang bersendirian di suatu hari, fala taqul, jangan engkau berkata. Lagi bersendirian di rumah, nggak ada orang, tetangga jauh, keluarga lagi di luar, di rumah sendirian, fala taqul, jangan kemudian engkau katakan khalautu, wah enak nih lagi sendirian, walakin qul, akan tetapi katakanlah alayya raqib, saya punya raqib. Apa raqib itu? Malaikat yang mencatat. Artinya apa? Dia kalau mau berbuat kemaksiatan mungkin bisa, tapi kan karena dia malu sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak jadi bermaksiat. Maka ini salah satu di antara
ibadah terbesar. Orang punya rasa malu yang dengan rasa malu itu menghalangi dia dari kemaksiatan tatkala bersendirian. Salah satu di antara 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang nanti akan dikasih naungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya di hari di mana enggak ada naungan selain dari naungannya Allah. Salah satunya apa? Rajulun dzakarallaha khaliyan. Orang yang dia sedang bersendirian, enggak ada siapa-siapa. Bukan untuk bermaksiat. Tapi apa? Tapi justru untuk dzakarallaha khaliyan. Tapi justru untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian fafadat aina. Lalu kemudian tumpah air matanya. Sendirian dia gunakan bukan untuk kemudian bermaksiat, mumpung gak ada orang lihat, mumpung gak ada yang dengar, mumpung gak ada manusia mengawasi. Justru ketika dia sedang bersendirian, dzakarallaha khaliyan, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, fafadat ainah. Lalu kemudian dia menangis air matanya, tumpah air matanya. Yang mungkin barangkali kita perlu bertanya pada diri-diri kita, kan terakhir kali kita meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin meneteskan air mata karena sedih, enggak punya uang, sedih anaknya sakit, mungkin sering. Tapi kapan kita meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa taala? Meneteskan air mata karena kita berharap surganya, meneteskan air mata karena kita takut dengan kemaksiatan yang kita punya. Kapan? Maka silakan itu menjadi jawaban kita sendiri. Berikutnya para hadirin jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat yang sama Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan contoh akhlak-akhlak mulia yang lainnya, asy-syaja'ah. Kalau tadi malu, ya, yang mana malu itu semuanya bagus, ya. Tapi Ustaz, ada orang dia malu untuk melakukan kebaikan, misalnya malu sholat di masjid, malu ngaji di masjid, malu melakukan kebaikan. Kita katakan itu bukan malu sebetulnya, itu keengganan saja, hanya dibungkus dengan rasa malu, enggan saja, ya. Males saja sebetulnya dia. Ayo sholatnya di masjid, aduh saya malu, saya belum bagus sholatnya. Itu tuh bukan malu sebetulnya, dia enggan saja, hanya dibungkus dengan rasa malu. Karena sejatinya malu itu semuanya mendatangkan kebaikan. Nah yang berikutnya para hadirin, asy-syaja'ah, berani. Dan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala mengatakan, wasyaja'atu fi mautiniha as-sahih izzun wa falah. Pemberani ketika diletakkan di tempat yang tepat, maka ini bagus, ya. Wa amma fi ghairi mautiniha sahih fahiya halak. Tapi sebaliknya, kalau dia diletakkan di tempat yang tidak tepat, maka justru akan menjadi kebinasaan. Maksudnya apa? Keberanian seorang mukmin itu seharusnya terpancar dari keimanan. Maka berani itu nanti dikaitkan dengan keimanan, bukan berani sekedar berani. Ada mangga sudah matang,
Berani nggak kamu ambil? Orangnya di dalam rumah. Berani nggak kamu? Berani saya. Nah, bukan berani yang seperti itu yang pada akhirnya menjadi sifat yang mulia. Karena syaja'atul mu'min nabi'atun min imanihi. Keberanian seorang mukmin itu tumbuh berdasarkan keimanan yang ada pada dirinya. Berani enggak? Ambil mangga. Berani saya. Dia ketok pintu rumah yang punya. Tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, itu teman saya lagi kepengen mangga. Itu Pak, sudah matang, boleh tidak? Oh ya boleh. Nah itu berarti bagus tuh. Tapi kalau berani saya ambil batu, itu namanya nyolong. Mencuri, mengambil yang bukan haknya. Barusan orangnya baik, orangnya dermawan. Lah, itu kan kata kita untuk mencari pembenaran saja sebetulnya kan? Untuk mencari pembenaran saja atas kesalahan yang kita lakukan. Belum tentu dianya juga kalau tahu ridho dengan apa yang kita lakukan. Maka kalau memang beraninya kaitannya dengan keimanan, enggak apa-apa, silakan datang ke orangnya minta izin. Oh, ada perempuan cantik tuh, berani gak kamu sama dia? Dia anaknya siapa? Datang ke orang tuanya. Nah bagus ini, berani yang bagus. Bukan kemudian langsung datang, halo cantik, nama kamu siapa? Pret. Ya. Belum lagi pakai gombalan-gombalan. Bapak kamu ini ya. Itu jokes bapak-bapak zaman dulu itu ya. Gen Z sekarang gen apa nih? Gen Alpha udah nggak ketemu sama jokes-jokes yang begitu ya. Bapak kamu pencuri ya? Kamu ngeledek saya, pret. Kayak pret sama itu. Maksudnya kan belum selesai gombalannya tuh. Karena kamu kok tahu misalkan? Karena kamu telah mencuri hatiku. Itu kan gombalan zaman dulu. Kalau sekarang ya nggak ketemu. Ya. Maka asyaja'atu fi mawtiniha sahih izzun wa fala. Kalau diletakkan di tempat yang benar itu bagus. Tapi kalau ternyata dia letakkan di tempat yang tidak benar, halak. Justru nanti ini akan menimbulkan halak atau kebinasaan. Sehingga diingatkan kembali bahwasanya keberanian seseorang itu nabi'atun min imanihi, berlandaskan dari keimanannya, tumbuh dari keimanannya. Wa thiqatihi bi rabbih, dan dari rasa percayanya kepada Rabbnya. Makanya para mujahid, orang-orang yang berjihad, para sahabat yang berperang fisabilillah, keberanian mereka itu muncul dari keimanan, kebulatan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menang, kita akan menjadi orang-orang yang mulia dengan kemenangan kita. Kalaupun pada akhirnya wafat terbunuh, kita juga akan mulia dengan kesyahidan yang kita dapatkan. Sehingga ketika orang-orang Persia, orang-orang Romawi ketemu dengan pasukan kaum muslimin, komandannya nanya dulu, mereka kaum muslimin itu adakah yang mereka takutkan dari peperangan ini? Dijawab, gak ada. Dan mereka berperang bukan untuk mencari dunia. Kalaupun mereka menang, itu menang untuk agamanya mereka. Kalaupun mereka wafat terbunuh, mereka senang bahagia karena berjumpa dengan Rabb mereka dalam keadaan sebagai seorang syahid. Maka orang-orang Romawi Persia mereka mengatakan, kita nggak akan pernah menang melawan orang-orang yang seperti ini. Zaman dulu, ya. Meskipun di zaman sekarang, ya tentu tidak seperti di zaman yang
telah lalu. Masih ada beberapa lagi ya catatan-catatan yang berkaitan dengan akhlak yang mulia yang mungkin akan kita bikin sebagai part yang ketiganya. Ya. Masih ada beberapa lagi di sini ya yang mungkin akan bisa kita baca, tapi insya Allah di perjumpaan yang akan datang, mengingat kita punya keterbatasan waktu dan saya maghrib harus ada di tempat yang lain. Semoga bermanfaat ya, khususnya bagi yang berbicara. Semoga bermanfaat pula bagi yang mendengarkan. Berkah untuk kita semua, berkah atas waktu yang sudah kita luangkan. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.